Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah al-qa'imi bihuquqillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena padanya terdapat satu perintah untuk melaksanakan satu ibadah, yakni ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ibadah puasa merupakan satu perintah dan kewajiban yang merupakan salah satu dari rukun iman yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai satu perintah yang tidak hanya diwajibkan terhadap umat Islam, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga diwajibkan terhadap umat-umat sebelum beliau. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ayat yang menjadi dasar kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan terhadap umat-umat sebelummu, umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perintah puasa ini menjadi sesuatu yang sangat urgen bagi manusia, sesuatu yang sangat penting. Yang menjadi pertanyaan kemudian, di manakah letak esensi dan pentingnya puasa sehingga ia menjadi satu ibadah dan kewajiban dilakukan oleh semua umat manusia? Kita perlu melihatnya dari berbagai aspek. Shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah. Aspek pertama adalah aspek spiritualitas. Tujuan pokok dari diturunkannya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di bulan suci Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Maka secara spiritual dapat kita lihat bahwa puasa ini hendak menciptakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam definisi yang paling hakiki yakni limtithali awamirillah wajtinabin nawahi, yakni melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segenap larangannya. Orang yang berpuasa adalah orang yang terpanggil atas dasar keimanan sehingga mau melaksanakan satu perintah dengan bersusah payah, berlapar-lapar, menahan haus dan dahaga, menahan rasa lapar dari pagi menjelang fajar sampai dengan terbenamnya matahari, tibanya waktu maghrib. Maka hanya orang-orang yang terpilih dengan tingkat keimanan yang betul-betul bisa untuk membuktikan diri bahwa dia adalah orang yang beriman sehingga mau untuk melaksanakan ibadah puasa tersebut. Maka jika perintah berpuasa menahan diri dari lapar dan dahaga, menahan diri dari hal-hal yang dapat merusak esensi puasanya, ia lakukan dengan sebaik-baiknya, maka ibadah-ibadah yang lain tentu saja akan menjadi lebih mudah baginya. Maka secara spiritual akan tercipta orang-orang yang bertakwa dengan selesainya bulan suci Ramadan dengan melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah. Aspek berikutnya adalah aspek kejiwaan atau aspek psikologis. Secara psikologi, orang-orang yang berpuasa adalah orang yang menahan lapar dan dahaga
kemudian menahan segala panca inderanya untuk tidak melanggar hal-hal yang menjadi ketentuan yang dapat membatalkan puasanya. Pembatal puasa secara zahir misalnya, yakni melaksanakan hal-hal yang secara fisik dapat kita sebut sebagai hal-hal yang membatalkan puasa. Makan, minum, jima di siang hari bulan puasa, dan lain sebagainya. Ia tinggalkan itu karena secara langsung hal itu dapat membatalkan puasanya. Ada juga hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa, sehingga kita jika memang betul-betul melaksanakan ibadah puasa dengan baik, akan meninggalkan hal-hal tersebut. Misalnya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khamsun yubtirna." Ada 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Puasanya mungkin sah secara fikih, puasanya mungkin sah secara syariat. Artinya gugur kewajibannya sebagai seorang mukmin dan muslim untuk menyelenggarakan puasa itu. Tetapi secara hakiki, secara esensi, ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya jika 5 hal ini dilakukan oleh orang yang berpuasa tersebut. Yang pertama adalah al-kizbu, orang yang berdusta di siang hari bulan puasa. Orang yang berdusta ini membatalkan pahala puasanya. Kemudian al-ghibatu, yaitu orang yang gibah, yakni membicarakan keburukan orang lain, yang seandainya hal itu dibicarakan di depannya, niscaya orang tersebut akan tersinggung dengan apa yang kita bicarakan. Maka inilah yang disebut sebagai gibah. Kemudian an-namimah. An-namimah atau mengadu domba antar sama muslim. Di si A dia mengatakan lain, di si B ia berkata yang lain, sehingga terjadilah permusuhan antara si A dan si B. Maka ini terkategori sebagai namimah atau mengadu domba. Kemudian yang berikutnya adalah al-yaminul ghamush, yakni bersumpah palsu. Bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang ia tidak tahu kebenarannya. Bahkan kemungkinan itu adalah dusta, tapi ia katakan itu dengan mengangkat nama Allah Subhanahu wa taala, maka ini dapat menggugurkan pahala puasanya. Kemudian yang kelima yang dapat membatalkan pahala puasa adalah an-nadharu bisyahawat, yaitu memandang sesuatu disertai dengan timbulnya syahwat di dalam diri yang dapat membangkitkan syahwat dan hawa nafsu. Maka ini juga menghilangkan esensi dan pahala dari puasa orang yang melakukan puasa tersebut. Jika hal ini dilakukan, maka kita akan terkategori menjadi orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis disebutkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi tidak ada yang ia dapatkan dari puasanya tersebut, melainkan hanyalah rasa lapar dan dahaga saja. Shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga kita akan lihat mengapa harus berpuasa itu dari sisi kesehatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, sumu tasihhu, hendaklah kalian berpuasa, maka kalian akan menjadi orang yang sehat. Kalau kita lihat hadis ini, secara langsung mungkin kita akan menyaksikan bahwa orang yang berpuasa itu berlapar-lapar, menahan lapar dan dahaga dalam kondisi yang sangat lemah, yang sangat payah. Lalu bagaimana ia akan menjadi orang yang sehat? Ternyata penelitian kedokteran membuktikan bahwa orang-orang yang berpuasa akan cenderung lebih sehat setelah ia menyelenggarakan atau melaksanakan puasa itu, karena puasa ini dapat menjadi semacam peristirahatan bagi produksi metabolisme tubuh kita yang selama setahun lamanya terus berproduksi. Ketika datang bulan puasa, kita biarkan kemudian ia untuk beristirahat sejenak dari kelelahan itu, dari kesibukannya memproduksi metabolisme itu, sehingga ia akan cenderung lebih sehat dan lebih baik dari sebelumnya. Jadi ada semacam perbaikan di bulan suci Ramadan. Orang-orang yang berpuasa itu, metabolisme atau sistem metabolisme tubuhnya menjadi lebih baik dari orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang keempat, kita akan pandang dia dari aspek sosial. Hanya di bulan puasa barangkali kita akan melihat bagaimana keluarga-keluarga guyup, bagaimana keluarga-keluarga menjadi rukun, datang kembali. Dengan adanya bulan suci Ramadan, keluarga-keluarga bersamaan melaksanakan makan sahur, melaksanakan berbuka bersama-sama, dilayani oleh
keluarga itu sendiri dengan penuh kegembiraan, perasaan rasa kasih dan sayang di antara mereka timbul ketika bulan puasa ini datang untuk dilaksanakan perintahnya, yakni perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka orang-orang yang berpuasa disebutkan memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama adalah ketika mereka berbuka, yakni ketika berbuka dalam arti harian, setiap maghrib datang mereka berbahagia, berkumpul bersama keluarga. Kemudian ketika lebaran datang mereka kumpul kembali, merekatkan kembali ikatan-ikatan sosial mereka untuk saling bermaaf-maafan antar satu keluarga dengan keluarga yang lain, antar satu individu dengan individu yang lain, saling mengunjungi, saling bersilaturahmi. Maka ini secara sosial akan menjadi lebih baik dengan berlalunya bulan suci Ramadan tersebut. Shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dapat kita lihat juga secara ekonomi. Aspek ekonomi, bulan puasa ini akan meningkatkan taraf hidup orang-orang yang bergerak di bidang ekonomi tadi. Secara langsung dapat kita lihat, ketika bulan puasa datang, ada banyak sektor-sektor ekonomi yang ikut menggeliat. Ada banyak sektor-sektor ekonomi yang ikut bergerak. Begitu juga dengan orang yang berpuasa. Ia mampu untuk kemudian menjadikan momen bulan puasa ini sebagai momen untuk mengatur kembali bagaimana sistem perekonomian dalam individu mereka, dalam keluarga mereka, atau dalam skop kemasyarakatan mereka. Sesungguhnya puasa melatih kita untuk memperbaiki banyak hal. Jika kehidupan hanya dinilai dari apa yang kita makan, jika kehidupan hanya dinilai semata-mata untuk memperhatikan isi perut kita saja, maka sungguh merugilah kita. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang hidup hanya memperhatikan isi perutnya, maka lam yazid qimatuhu illa mithla ma yakhruju min batnihi. Orang-orang yang hidup senantiasa hanya memperhatikan isi perutnya, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan seperti apa yang keluar dari perutnya tersebut. Kotoran-kotoran itu hanya itulah nilai kita di hadapan dan di sisi Allah Subhanahu wa taala jika orientasi kehidupan kita hanyalah untuk mementingkan isi perut kita. Shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah, Ramadan datang untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang terpilih itu untuk menjadi orang-orang yang memanfaatkan Ramadan, sehingga begitu selesai Ramadan kita termasuk orang-orang yang terbaik tersebut, menjadi orang yang bertakwa secara hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.